sudah mulai masuk musim hujan, Lur. Kita harus selalu jaga kondisi supaya nggak gampang sakit. Temen ya, Jan. Loh, iki Pak Hansip kok malah kelihatan loyo, lemah, letih, lesu, iki piye toh? Jangan-jangan lagi sakit. Kenapa ya? Duh. Pak Hansip, ya. Siang-siang kok belum keliling kampung ini lah. Udah dulu dong, yakin. Gegus. Nggak sehat toh Pak Hansip? Ya orang sehat gegus sama kayak banget. Pak Hansip, mau nggak? Aku punya jamu ramuan biar greng. Coba sehat. Pak, harus iklan kan? Mau lah iklan boleh lah. Enggak Pak Hansip, ora iklan. Aku punya nih jamu ramuan herbal. Di jamu nih. Nah iki Pak, iki lho. Iki ramuan herbal iki. Coba. Gede ya? Ya, dihabisin. Baca doa dulu. Oh iya, bismillah. Mantep Mas Dul. Nek krasa waras, sarungnya diluntung. Dicoba iki, ngangkat iki. Oh iya, sit. Diluntung ya? Ya, sarungnya diluntung. Wes, lagi dicoba, iki diangkat. Ben buktekke, sehat ora? Nah, wis. Yuk kon manggul sih. Lah, iki nggo buktekke, jamune mandi ora? Ben kuat gue. Heeh. Yo, mlaku. Yo. Lumayan, ada yang bantuin. Soale berat juga iki barangnya. Wis Pak Jip. Wis toh, sehat toh? Sehat. Kuat toh? Kuat ya. Wis tekan kene ae. Maaf Pak Hansip, tak kerjain. Tapi kan sebagai Hansip Desa Sempor, memang tugasnya harus melayani masyarakat. Aku nggak salah toh? Wis makano. Muter kampung ngono. Yes. Aku tak patorin sih ya. Oh, tugas. Ya. Kontrak-kontru pemuda. Sudah dulu ya. Ya. Bu, ini Bu, delenya Bu. Oh iya, betang nama vendor. Tolong dia singgih dibuangi kulit arine ya. Oh, yang ini Bu? Iya. Oh iya. Ada yang nggak suka tempe. Wah, jelas rugi banget kalau nggak doyan makanan yang tinggi protein ini. Tempe nggak hanya populer di Indonesia, tapi juga terkenal sampai ke mancanegara. Kebetulan hari ini aku mau bantu membuat tempe mendoan di UKM milik Ibu Sri Rahayu. Nah, kalau sudah bentuknya lunak begini, tinggal digosok-gosok, dijamin langsung bablas kulit arine. Proses pengupasan iki penting, Lur. Tujuannya untuk memudahkan jamur masuk ke dalam kedelai saat fermentasi. Kalau masih ada kulitnya, tempe tidak terfermentasi dengan baik. Lebih parah lagi, bisa menyebabkan pembusukan. Jadi, kedelai benar-benar dipastikan bersih dari kulit ari yo. Bu, ini Bu, kedelainya Bu, udah dicuci, udah Oh iya, taruh sini, Dul. Ini udah siap diragi Bu? Iya, kali diragi, karena bawa kono mlebu. Iya. Kedelai yang sudah bersih langsung direbus selama 1 jam. Selanjutnya, kedelai diberi ragi. Ojo lali, Lur. Kedelainya harus dalam keadaan dingin. Makanya setelah direbus, langsung dikipasin supaya lebih cepat dingin.
Aduk sampai ragi tercampur rata yo. Untuk 1 kg kedelai biasanya membutuhkan ragi sekitar 2 gram. Lah iki ya spesial lur, ukurannya tempe ini jumbo. Jos tenan iki, sekali makan dijamin kenyang. Satu kemasan tempe mendoan diisi 2 tempe. Dalam sehari Bu Sri bisa memproduksi 15 kg kedelai. Hasilnya jadi 150 bungkus tempe mendoan. Dul, paling bawa ke gudang. Ya Pak. Nanti yang terjadi bawa ke Baisal. Oh ya Pak, ya Pak. Tempe yang sudah dicetak dan dibungkus langsung dibawa ke tempat penyimpanan. Usahakan disimpan pada suhu ruang, jangan terlalu panas atau dingin. Oh iyo, tempat penyimpanan harus memakai rak kayu, nggak boleh di ubin atau lantai beton, soalnya bisa membuat fermentasi gatot alias gagal total. Satu lagi lur, tempe nggak boleh ditumpuk supaya udara tetap bisa masuk ke dalam tempe yang telah dibungkus. Wes beres, tinggal menunggu tempe mendoannya jadi yo. Sebenarnya tempe tinggal digoreng, terus dimakan anget-anget. Pasti rasanya sudah enak pol iki. Tapi Mbak Isal mau mengolah tempe jadi salah satu kuliner khas Timur Tengah, namanya falafel. Ada yang pernah denger? Kalau aku jelas belum lur. Mbak Isal lagi ngurusi daun peterseli yang jadi salah satu bahan falafel. Buang tangkainya yo, lalu tumbuk daunnya sampai halus. Kalau Mbak Putri lagi nyiapin bumbu untuk isian falafel. Bawang putih, bawang bombay diiris tipis-tipis. Mbak, ini Mbak tempenya udah jadi Mbak. Oh ya Ndul, sok kono Ndul. Makasih ya Ndul. Oh iya Pak. Campurkan daun peterseli dan bawang-bawangan. Untuk saus falafel, Mbak Putri mau membuat tahini. Katanya, iki saus yang berasal dari negeri Arab. Tambahkan kacang Arab atau kacang humus, lalu tumbuk lagi. Sekarang, tempenya yo dihancurkan dulu supaya lebih gampang numbuknya. Kemudian, masukkan garam masala dan ketumbar bumbu. Campur sampai merata yo. Terakhir, tambahkan tepung untuk mengikat adonan supaya nggak ambiar kalau digoreng. Saus tahini terbuat dari biji wijen lur. Sangrai wijen sampai minyaknya keluar. Pakai api kecil wae biar nggak cepet gosong. Setelah disangrai, wijen ditumbuk sampai halus. Kemudian masukkan minyak kelapa murni dan sedikit garam. Sudah aman nih saus tahininya. Kok tuh saus rumput? Stik mana sih? Aku tak goreng ya? Sekarang tinggal menggoreng adonan falafel. Bentuk adonannya bulat-bulat seperti ini yo. Kalau sudah, cemplungin ke minyak. Nyemplunginya pakai centong sayur supaya falafelnya nggak hancur loh.
Goreng sampai warnanya kecoklatan. Ini yang namanya falafel tempe sempor, Lur. Apik toh? Warnanya coklat di luar, tapi kehijauan bagian dalamnya. Nggak cuma menarik tampilannya yo, tapi aroma falafel juga menggugah selera. Rasane enak tenan iki. No play-play pokoknya. Begitu digigit, aroma rempahnya langsung keluar. Disusul gurihnya tempe, paterseri dan kacang yang bersatu padu dengan saus tahini. Makan sesuap langsung bikin nagih, Lur. Enak banget. Apalagi dimakan waktu hujan-hujan. Pas banget untuk menghangatkan badan. Ojo lali yo, peralatan yang mau digunakan harus disiapkan dulu. Seperti celurit ini nih. Kalau tajam begini kan, sabetannya jadi enak. Aku bukannya mau begal lu ya, tapi mau siap-siap bersihin kebun murbay. Mang, Kumaha Neng? ya istirahat lah Mang, ngeut heula. Sok we Neng ngeuleut mah. Mang mah kagok. Nya Mang. Naon eta? Ih, jiga oray. Bener oray. Mang, Mang tulungan Mang, itu ya oray Mang. Naon Neng? Itu ya oray. Cing tingali. Tuh, Mana? ih, mana sieun Mang ih. Buru itu tuh Mang tuh. Ayahan Mang. Mang burukeun Mang ih. Palam nih gede gitu ih. Sieun ih. Mang. Eta sieun Mang nih ka mana? Sieun. Sarua bigi sieun Mang. Ah, sieun ah. Ali mah. Eta tulungan ka batur we. Tolong. 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 Wah, kayaknya ada yang butuh pertolongan nih. Tolong tuh. Itu ih mana sieun gitu gede tinggal itu. Itu dulu tuh. Ih, sieun. Oh, ternyata ada ular piton toh. Panglungan kenul sieun abi mah. Itu bantuan lah. Mung ah. Mang mah sieun dul. Ah, siapaan? Sieun dul. Sieun dul. Panggilkeun dul. Ade dul ngegel dul. Ade dul. Tuh nya tingali cek Mang oge ieu. Waduh, ularnya galak juga nih. Hati-hati Lur, jangan sampai tergigit. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, Lur. Kalau panik dan kita banyak bergerak, justru akan membuat ular semakin agresif. Tutup penglihatan ular dengan apa aja. Kalau dirasa ular sudah tidak terlalu agresif, baru deh langsung ditangkap. Untung saja ada aku, jadi ularnya bisa ditangkap dengan mudah. Kalau tidak, wah, bisa bikin geger satu desa ini. Gak apa-apa ini. Coba sini pegang ekor dulu. Ekor dulu. Nih. Sebenarnya ular piton ini sahabat petani kok. Dia suka memakan hama tikus. Asal tidak diganggu, si ular tidak akan menggigit, Lur. Mang gua turun Mang. Yaudah, saya lepas di sungai dulu. Ya dul. Wah, banyak banget ya Lur murbainya. Tanaman asal Cina bagian utara, Afrika dan Amerika ini mudah beradaptasi loh. Makanya bisa tumbuh subur di daerah subtropis dan tropis seperti Indonesia. Hanya saja supaya bisa tumbuh dengan baik,
Tanaman ini harus ditanam di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius. Pantas saja dia tumbuh subur di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini yo. Warna buahnya juga bermacam-macam lur. Ada hijau, merah, hingga merah kehitaman. Tergantung tingkat kematangan. Tanaman ini dapat berbuah sepanjang tahun, namun saat yang paling baik untuk pertumbuhannya ketika peralihan musim hujan dan musim kemarau. Makanya lur, buahnya tidak matang secara bersamaan karena tidak mengenal musim. Teh Neng ada-ada aja, buah yang warna hijau dan daunnya dipetik juga. Kira-kira mau dijadikan apa ya? Dul, ini udah banyak, Dul. Oh ya, Ya, cukup? cukup. Oh, ya. Sekalian pisahkan antara buah dan daunnya yo. Buahnya akan dijadikan selai, kalau daunnya akan jadi campuran adonan. Iye, penasaran toh? Udah beres, Dul? Udah kan? Boleh minta tolong nggak? Apalagi? Dibikinin selai, Dul. Iyalah. Ya, di sana ya, Dul. Dul. Ini tolong bawain aja ya, sambil buang. Iya. Makasih ya, Dul ya. Supaya bisa jadi selai, murbanya tak masak dulu yo. Buah ini dulunya dikenal sebagai bahan alami untuk mempercantik kulit bagi masyarakat Tiongkok. Kalau sudah masak begini, jangan lupa tambahkan gula dan aduk sampai tercampur semuanya yo lur. Supaya tekstur selainya menjadi kental, aku juga menambahkan sedikit tepung maizena. Aduk-aduk dan selesai deh selai murbainya. Nah, kalau Teh Neng yang menyiapkan bahan untuk membuat bola ubi. Ada ubi yang sudah dikukus, daun murbai, gula, dan tepung terigu. Pertama-tama, daun murbai dirajang tipis-tipis seperti ini yo. Ternyata nggak cuma buah murbai yang memiliki khasiat, daunnya juga kayak manfaat loh. Sekarang saatnya menumbuh ubi. Nah, sekarang saatnya Teh Neng menambahkan daun murbainya. Kalau sudah tercampur sempurna, jangan lupa tambahkan tepung terigu yo, biar ubinya ndak ambiar. Jangan lupa gulanya juga, biar ada manis-manisnya. Uleni sampai padat yo lur. Nah, supaya warnanya kontras dengan selai murbainya, Teh Neng menambahkan warna kuning. Uleni lagi yo. Neng, selai murbainya udah jadi. Ya, taruh aja di situ, Dul. Apalagi yang bisa saya bantu? Udah cukup. Beneran nih? Iya, dari tadi bantuin, Dul. Udah, aku tinggal dulu ya. Iya, Dul. Makasih ya, Dul ya. Selai murbai yang kubuat tadi dijadikan sebagai isian bola-bola ubi. Selainya harus diselimuti adonan ubi dengan sempurna yo. Kalau tidak sempurna dan ada kebocoran, bisa-bisa adonan ambiar pas digoreng nanti. Kalau minyaknya sudah cukup panas, baru deh bola-bola ubi dimasukkan ke dalam kuali. Jangan lupa puter-puter bolanya yo, biar tidak gosong. Kalau warnanya sudah menguning dan tekstur luarnya sudah mulai renyah,
bola ubinya sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Aku jadi gak sabar, pengen cepet-cepet makan. Ini dia bola ubi murbay. Tampilannya menarik sekali kan? Rasa bola ubinya renyah. Ketika digigit, rasa asam dan juga manis langsung terasa dari selai murbaynya. Aduh, enak-enak. Aduh, baru diomongin, ngomong kayak jalangkung. Ngabohong. Dari mana? Untung aya tatangga nu ngaliwat. Dong, kan orang-orangnya aja udah dibuang, takut sama orang. Neng di sarwana ninggalkeun emang. Tapi ini naon teh enak teh. Enak-enak. Kok akrab, ujung-ujungnya makanannya juga dibuat. Kan tadi geus bisa turun dul di kompleta tanggal jamu. Naon? Dek, lapar bang. Enak. Doyan apa lapar ya? Enak. Lapar meureun ah. Enak. Enak bang. Enak. Sama ini apa mana? Piye to, Mbak? Lho jenengan lho piye to? Aduh. Apa ora weruh nek aku lewat kene lho? Lha iki ki opo garo aku lewat sik. Deloke, Mbak, aku mlaku saka pojokan kono ke lho, Mbak. Ya aku ki Sadoh. kok ngisor lho. Walah, piye to Mbak? Kalau aku puter balik, ya jauh. Ya wis, buka ya wis sik. Wis to, ngono nang kebon. Engko tak kei coklat wis to. Gede gak coklate? Wis arep milih sik cilik sik gedhe pokoke bebas. Tenan ya. Oh, Aku lho ning ngapusi. Iya ora ya, Mbak. Ya wis. Mau kono, njok engko melu aku nang anu kebon. Berasal dari Amerika Selatan 5.000 tahun yang lalu. Pohon kakao kini tumbuh subur di daerah beriklim tropis di seluruh dunia. Pohon kakao memang relatif pendek, hanya tumbuh sekitar 4 hingga 8 meter. Mbak, tangkap, Pak. Meski begitu, struktur dahan dan rantingnya tidak terlalu tebal dan kuat. Makanya ketika memanjat aku harus lebih berhati-hati. Wis akeh, Pak. Ya, yuk. Ya. Oh iya, Ndul. Ya, Mbak. Bariki aku njaluk tolong ya. Apa meneh, Mbak? Coklat iki dikumbah nggih barengmu. Terus baru iki kulite dipotongi cilik-cilik ya. Oh. Coklatnya dicuci, terus kulit dipotong? Potongi cilik-cilik. Buat apa tuh, Mbak, kulitnya, Mbak? Wis tongko dimasak. Mesti enak. Masa kok kulitnya kok enggak coklatnya, Mbak? Ya wis to, emang ngono. Ya, aku tak nyiap nih bumbune. Oh, iya. Ya wis, oke. Karena bagian kulit kakaonya juga akan diolah, maka kulit harus dicuci dengan air bersih dan disikat untuk menghilangkan zat-zat kimia maupun kotoran yang menempel pada kulitnya. Setelah itu, kakao dibelah dan dipisahkan biji dengan kulitnya. Yang akan diolah oleh Mbak Sarah adalah kulitnya saja, Lur. Sedangkan biji kakao nanti akan aku olah sendiri yo. Palingan tak jadikan cemilan coklat, Lur. Kulit kakao ini biasanya hanya dibuang atau dijadikan pakan ternak. Padahal selain bijinya yang terkenal akan beragam manfaat, kulit kakao juga punya kandungan yang gak kalah jos, Lur.
Kalau sudah terpisah begini, kulit kakao kemudian diiris tipis-tipis. Katanya sih mau dijadikan tempo tahu magetan. Ya wis, tinggal aku cuci lagi dan tak antarkan ke Mbak Sarah ya lur. Di dapur, Mbak Sarah sedang menyiapkan bahan-bahan untuk tempo tahunya. Sebelum menghaluskan bumbu, ia mengiris dulu daun jeruk dan kubisnya. Nantinya, kubis akan dijadikan sayuran pendamping tempo, sedangkan daun jeruk untuk penyegar dan penyedap rasa bumbu kacangnya. Mbak, ini Mbak, kulit coklatnya Mbak udah tak cuci, udah tak potong-potong Mbak. Ya wis lho, bariki aku njaluk tulung ya. Apa meneh Mbak? Iki lho kulit coklate dicampur dari siji mbek beras iki. Terus nek wis dilebok ning kene. Kayak lontong gitu. Oh ya, Pak. Njaluk tulung ya. Ternyata kulit kakao ini mau dijadikan campuran untuk tempo atau lontong lur. Cukup campurkan kulit kakao dengan beras lalu aduk hingga rata. Kemudian masukkan beras, kulit kakao ke dalam daun pisang yang sudah dibentuk seperti pipa. Oh iya lur, isi setengah bagian saja ya, jangan sampai penuh agar tempo tidak meluber saat matang nanti. Jangan lupa kaitkan kembali bagian atas daun pisangnya hingga benar-benar rapat. Selagi aku membuat lontong, Mbak Sarah membuat bumbu temponya. Caranya sederhana, haluskan bawang putih yang sudah dibakar dengan cabai rawit merah. Setelah setengah halus, baru tambahkan bumbu kacangnya. Tumbuk kembali hingga halus, lalu sisihkan. Kemudian panaskan air dan rebus gula merah dengan asam jawa hingga mendidih. Sisihkan asam dan tuangkan beberapa sendok air rebusan ke dalam mangkuk berisi bumbu halus. Aduk hingga rata. Aku pun sudah selesai nih lur, mengisi daun pisangnya. Terakhir, tinggal panaskan air dan rebus tempo selama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Makanan tradisional iki merupakan kuliner khas Magetan lur. Tempo tahu kerap dijadikan panganan sarapan maupun makan siang. Biasanya hanya menggunakan tempo atau lontong biasa, tapi yang ini menggunakan kulit kakao sebagai campurannya lur. Wih, jos gandos iki lur. Tempo atau lontong berpadu ciamik lur dengan kulit kakaonya. Kulit kakao yang awalnya keras karena sudah direbus lama menjadi lembut dan menambah tekstur dari lontongnya. Wah, makanan super iki, rasanya lezat, banyak manfaatnya. Perebutan gelar juara menjadi lebih seru dengan kemenangan Bezeki serta insiden yang dialami Peko Bagnaia. Apakah sirkuit Mugello akan menghadirkan perseteruan antara kedua rider tuan rumah ini? GP Italia Sprint Race Sabtu 10 Juni jam 7.45 malam. Feature Race Minggu 11 Juni jam 5 sore. Ini baru Trans 7.